Ini udah nampak belum? Aku sorry banget. Tadi aku rencana mau pakai iPad-nya Zahran biar bisa sekalian coret-coret di sini. Tapi ternyata tidak bisa share screen. Jadi aku pakai laptop aja. Mungkin kalian bisa fokus di kursorku aja atau maybe bisa nggak? Ntar ya. Nah, tapi aku bakal pakai itu aja. Sorry banget kalau misalnya jelek banget tulisannya karena pakai mouse. Nah, jadi mungkin aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi aku mungkin untuk materinya sendiri, aku bakal buatinnya nanti. Nah, untuk sekarang kita bakal fokus ke ngerjain soal yang di tahun lalu. Nah, soal tahun lalu tuh itu tuh kebagi sama soalnya Pak Ari sama soalnya Pak Musa. Tapi karena kita tahun ini yang genap tuh udah sama Bu Naifa, jadi bakal kita bahas semua. Nah, untuk soal yang pertama itu tuh ada di kalkulus. Kita bahas dari soalan Bapak Ari dulu. Dibilang kalau jika f aksen x, jika fx sama dengan dalam kurung x kuadrat tambah 1 kurang pangkat 50. Nah, itu tuh kita bakal gunain aturan rantai di bagian x kuadrat tambah 1 pangkat 50-nya. Nah, aturan rantai sendiri, kalau misalnya kalian lupa, itu tuh dia, jadi pangkat yang ini, kita turunin dulu ke depan, jadi ini, terus pangkatnya dikurangin. Nah, selanjutnya kita bakal kaliin fungsinya ini dengan turunan di dalamnya. Makanya dapat nilai kalau turunan dari S kuadrat tambah 1 dalam kurung pangkat 50 itu sama dengan 50 kali S kuadrat tambah 1 pangkat 49 dikali turunan dari S kuadrat tambah 1. S kuadrat tambah 1 ini itu adalah bagian dari dalam yang ini. Nah, langsung kita kerjain lagi, jadinya 50 kali X kuadrat tambah 1 pangkat 49 dikali 2X dan menghasilkan 100X kali X kuadrat tambah 1 pangkat 49. Kecepatan nggak ngejelasinnya? Atau kakak aja? Nah, untuk soal kedua itu kita diminta dy dx jika sin xy sama dengan x tambah y. Nah, ini kan kita tahu nih xy. Kalau x kan karena dia jadi x kali y, itu butuh aturan perkalian. Nah, di mana perkalian itu bakal kita lihat yang ini, rumus diferensiasi yang perkalian. Kita bagi dua dulu kedua ruasnya. Kan karena diminta nih dy dx dari sin x-nya sama dengan x tambah y. Nah, kedua ruasnya itu kita turunin. Pertama kita bakal fokus ke yang ruas kiri dulu, biar kita kerjain satu-satu dulu ya. Ruas kiri itu kan dy dx sin xy. Nah, itu tuh ada dua aturannya. Pertama, aturan rantai di mana sin sama xy-nya yang kayak soal nomor 1 tadi yang kayak gini, aturan rantai. Terus sama aturan perkalian untuk di bagian dalam kurungnya. Nah, untuk itu bisa kita buat jadinya dy dx sin xy sama dengan turunan dari sin kan jadi cos xy, masih kita buat seperti biasa, dikali sama aturan perkalian di dalamnya. Kalau aturan kan x aksen kali v, x-nya kan x, terus untuk kita turunin x-nya jadi 1, sedangkan y-nya v-nya sama dengan y, ditambah x dikali dy dx. Kalau misalnya kalian lupa, aku mau reminder kalau kemarin tuh dy itu kan nggak bisa kita turunin langsung karena dia tuh sebuah fungsinya. Jadi kita tuh buat y sama dengan dy dx kalau diturunin. Nah, kita operasikan kayak biasa, kita dapatin ini, dan itu nanti kita kali silang aja, kali pelangi aja untuk kedua ininya. Jadi y kali cos xy, y kali cos xy ditambah x dy dx dikali cos xy, jadi yang ini. Nah, baru kita karena yang kiri udah selesai, itu kita yang ke kanan lagi. Kalau yang kanan tuh karena dia cuma x tambah y doang, itu kita pakai turunan biasa aja. Jadi kan dy dx dari x tambah y itu sama dengan x kan kalau diturunin jadi 1. Sedangkan y kalau diturunin jadi dy per dx. Maka kita dapatkan tadi untuk yang sebelah kirinya ini y cos xy tambah x cos dy dx sama dengan
1 per dy dx. Nah, kita gabungin nih. Kan dia ada 2 dy dx kan, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, itu kita gabungin jadi salah satu. Nah, kalau dari aku mindahin dia ke kiri. Jadi semua yang nggak punya dy dx, aku buat ke kanan. Maka jadi x cos xy dy dx, yang ini, pertama ini, dikurang dy dx, yang dari sebelah kanan. Kenapa dikurang? Karena dia pindah ruas. Makanya tandanya juga berubah. Terus yang dari sebelah kanannya, itu tuh satunya masih tinggal. Dikurangi sama yang ini yang nggak punya dy dx, y cos xy. Nah, dari ini kan kita udah punya 2 dy dx yang bersamaan. Itu kita faktorin lagi, biar kita tuh punya angka, karena kita tuh mau nyari turunannya kan, dy dx, kayak yang di soal ini, dy dx. Nah, jadi tuh kita mau nyari dy dx-nya, maka kita faktorin dy dx nih. Kalau kita keluarin dy dx-nya, jadi dalam kurung x cos xy dikurang 1. Kenapa 1? Karena 1 dikali dy dx sama dengan dy dx itu sendiri. Baru kalau kita udah dapat yang ini, karena kita mau nyari dy dx-nya aja, maka tinggal kita pindah ruaskan. Karena ini dari kali, kalau pindah ruas kan jadi bagi, maka hasilnya dy dx sama dengan 1 per y cos xy per x cos xy kurang 1. Aman nggak? Oke. Kalau kecepatan bilang aja, atau ada yang bingung, it's okay, kita punya waktu 2 jam. Nah, terus yang nomor 3 itu integral dari 2x tambah 5 kali pangkat x dx. Nah, ini kita tuh bakal pakai parsial. Kenapa nggak kita pakai metode substitusi? Karena dari salah satu ini, kita tuh nggak bisa nurunin yang sama gitu loh. Misalnya EX diturunin jadi EX. Terus 2X tambah 5 diturunin jadi tetap jadi 2. Itu kan kita nggak ada yang bisa kita coret-coret kan di situ. Makanya kita pakai yang integral parsial. Nah, integral parsial itu rumusnya adalah integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du. Nah, kita tuh harus tentuin yang siapa yang jadi U, siapa yang jadi V. Nah, kalau itu tuh, U itu yang cukup 1 kali bisa diintegralin. Sedangkan yang V itu tuh bisa 2 kali diintegralin karena dia kan pertama dari dV. Jadi misalnya dia dari awal tuh udah EX, tuh dia di sini udah jadi V, berarti kita 1 kali integral. Terus dia diminta lagi integral V, maka dia 2 kali integral kan. Nah, kita tuh harus cari yang mudah diintegralin biar kita nggak kesulitan. Nah, di sini aku langsung buat permisalan aja, misalnya U sama dengan 2X tambah 5, karena ini yang bisa sekali. Terus, jadi DU per DX turunannya sama dengan 2, maka DU sama dengan 2 DX. Dinaikin. Nih. Terus, untuk V-nya itu aku pilih EX, karena EX tuh kalau mau diturunin atau mau diintegralin, itu hasilnya pasti EX itu sendiri kan. Jadi kayak, ya udah, gitu aja. Makanya jadi integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du, itu bisa kita ubah jadi U-nya 2X tambah 5, terus dV-nya EX, ini EX dx, sama dengan U-nya 2X tambah 5, V-nya EX, dikurang integral EX kali 2 dx. Nah, ini kita operasikan kayak biasa. Ini karena dia cuma pangkali konstanta biasa yang 2 ini, makanya kita keluarin dia. Jadi di sini nggak perlu diintegralin. Maka didapatin jadi 2X tambah 5 EX dikurang 2 EX. Nah, integral dari EX itu EX sendiri, makanya jadi 2X ditambah C. Ini kenapa nggak perlu jadi kurang atau apa? Karena C itu kan sebuah konstanta aja. Kita nggak perlu tahu itu tuh minus atau enggak, jadi ya ditambah nggak apa, dikurang ditambah aja biar bagus tulisannya. Nah, karena itu kan udah dapat nih 2X tambah 5 kali X EX kurang 2EX. Ini kan EX-nya kan ada di 2 itu kan, 2 faktor ini kan. Nah, itu kita keluarin lagi biar cantik. Maka jadi EX kali 2X tambah 5 yang ini, 2X tambah 5 dikurang 2 ditambah C. Karena ini integral yang nggak tentu.
Maka hasilnya jadi X, 2X tambah 3, dari 5 kurang 2, ditambah C. Betul. Aman? Yang parsial? Ini benar kan? Oke, nice. Terus kita lanjut yang soal D. Itu tuh diminta integral dari sin 2X per 2 tambah 2 sin X. Ini mungkin kita harus ada hafal identitas trigono. Nanti aku bakal kasih beberapa identitas yang mungkin harus kita hafalin untuk ujian besok. Nggak semua kok, nggak kayak yang di catatan PPT dosen. Nanti aku rangkumin buat kalian. Nah, itu kan di sini kan sin 2X. Dari identitas trigono itu, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Kenapa kita harus buat kayak gini? Karena dari sini tuh kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain loh. Mau diparsialin ribet, mau disubstitusin kan ribet juga. Makanya kita harus sederhanain dulu. Nah, gimana cara sederhanainnya? Pakai identitas. Di sini karena udah dapat identitasnya segini, maka langsung aja kita buat sin 2X itu jadi 2 sin X cos X. Nah, ini kan 2 tambah 2 sin X. Duanya kan ada di dua bentuk ini kan. Maka 2 juga bisa kita keluarin. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2 sama 2 kali sin X, yang ini 2 sin X. Nah, udah dapat nih kita 2 ini, berarti bisa kita coret aja kan. Makanya sisa jadi integral sin X cos X dx per 1 tambah sin X. Nah, di sini karena di sini tuh kita bisa nampak ada sesuatu yang bisa difaktor-faktorkan dan dicoret-coret, makanya kita gunakan aturan substitusi. Mungkin kalau kalian misalnya nanti bingung gimana cara bedain yang substitusi sama parsial tuh, pokoknya kalau substitusi itu lebih angkanya lebih mirip-mirip gitulah bentuk-bentukannya. Kalau yang parsial tuh dia lebih gaji kayak yang ini X atau apalah. Jadi kita langsung misalin aja, kalau substitusi kan dia pakai permisalan U aja. Makanya di sini kita pakai yang U sin X, karena kalau diturunin sin X itu bakal jadi cos X. Nah, U sama dengan 1 tambah sin X. Kalian di bawah, biar langsung sekalian aja. Maka sin X sama dengan U kurang 1. Terus kalau kita turunin U-nya itu, DU per DX sama dengan cos X. Maka DU sama dengan cos X DX. Kenapa kita harus buat dia jadi DU dulu? Soalnya kita kan mengubah ini jadi U kan, jadi integral U. Nah, kalau misal dia tetap DX, itu tuh nggak bisa kita operasikan. Makanya kita harus mengubah DX itu jadi DU dengan cara dimanipulasiin. Nah, kita substitusin semua angka yang udah kita dapetin di sini nih. Jadi integral sin X cos X dx per 1 tambah sin X sama dengan integral dari sin X kan ini ukuran 1. Cosnya kita pisah dulu. Per 1 tambah sin ini, itu kan sama dengan U. Jadi U kurang 1 per U dikali cos dx. Nah, yang kita ketahui kan cos dx kan udah jadi DU kan. Makanya jadi DU sini. Terus untuk sifat integralnya sendiri itu tuh emang udah ketentuan. Makanya integral U kurang 1 per U itu sama dengan U kurang apa tuh sana? ln apa Kak? Aku lupa. Mutlak U ditambah C. Nah, kita substitusikan lagi nilai U-nya. U-nya kan di sini tadi 1 tambah sin X kan. Jadi 1 tambah sin X, yang ini, U sama 1 tambah sin X, dikurang ln mutlak U, mutlak 1 tambah sin X ditambah C. Begitu. Aman nggak? Oke. Nah, untuk yang Pak Musa, itu tuh dia ada 2 soal sama kayak Pak Ari, yang A sama C. Jadi kita nggak bakal bahas lagi. Kita bakal langsung bahas yang ke B. Untuk yang B itu ditanya F aksen P jika fx sama dengan x tambah x sin x. Nah, kan ini kan x sin x kan dikalikan. Berarti kita harus pakai metode perkalian, aturan perkalian lagi. Yang kayak di atas. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita turunin f aksen x kan kalau diturunin jadi 1. Ditambah turunan dari x sin x. X sin x itu bisa kita ubah lagi jadi, kita misalkan U-nya sama dengan X yang pertama. Terus U1-nya turunan dari X sama dengan 1. Baru V-nya itu sin X. Turunan dari V aksennya adalah cos X. Ini udah ketentuan kan. Baru aturan perkaliannya U aksen kali V tambah U kali V aksen.
yang ini semuanya. Tinggal kita substitusikan aja lagi jadi 1 kali sin X tambah X cos X. Jadi sin X tambah X cos X. Nah, itu karena dia diminta jadi Pi, maka kita substitusiin semua nilai X jadi Pi. Makanya jadi ini aku nggak tulis ya? Oh ya, nih jadi yang ini ditambah yang ini. Ya, X kan yang ini. Maka jadi 1 tambah sin X tambah X cos X. Nah, ini X-nya udah kubah jadi Pi. Jadi untuk kalian ingat juga kalau Pi itu sama dengan 180 derajat. Ini aku ada cantumin kuadran-kuadrannya lah. Buat kalau misalnya ada yang minus plus minusnya gitu. Jadi kan kalau 1 tambah sin Pi. Sin dari 180 kan sama dengan kayak kebalikan dari cos 90 kan, sama 0. Terus dari Pi itu masih kita biarin aja karena dia bukan bagian dari sin kostannya. Jadi nggak perlu kita apain. Terus cos 140 itu sama dengan min 1. Kenapa min 1 itu tuh 80 di mana ya? Sini. Nih. Ini kan cos 180 itu di sini. Dia minus. Jadi beda sama kayak cos 0. Kalau cos 0 kan masih 1. Karena di sini dia di bagian sini. Cos itu bakal plus kalau dia di kuadran 4. Gitu. Nah, itu kita operasikan aja jadi 1 tambah sin 180 sama dengan 0 tambah pi nggak perlu kita ubah dikali cos 180 min 1. Maka jadi ini jadi min pi. Makanya jadi hasilnya 1 kurang pi. Begitu. Apakah paham? Oke. Terus kita lanjut ke yang nomor D. Itu tuh nomor D tuh kita pakai yang aturan substitusi lagi karena angka-angkanya masih bisa kita coret-coret. Jadi kita langsung misalkan aja U-nya sama dengan 3X kurang Pi. Karena ini yang paling obvious gitu nampak lah. Nah, jadi DU per DX-nya sama dengan 3. Kan turunnya. Maka DX, karena kita ininya DX, sama dengan DU per 3. Baru karena kita mau buat ini tuh jadi U, bukan jadi X lagi, maka kita buat batas yang baru juga dari integralnya. Nah, kita masukin nilai U sama dengan 3X kurang Pi. Nah, untuk nilai X yang kita masukin itu adalah nilai yang ini, 1 per 3 Pi sama 0. Jadi, jika X-nya sama dengan 1 per 3 Pi, maka U-nya sama dengan 3 kali 1 per 3 Pi kurang Pi. Jadi, sama dengan Pi kurang Pi, sama dengan 0. Sedangkan jika X-nya sama dengan 0, maka kita dapatin 3 kali 0 kurang Pi. 0 kurang Pi jadi min Pi. Nah, kita dapat nih dua batas yang ini. Yang paling gede kan otomatis 0 dong dibanding min Pi, karena dia udah pasti jadi nilai Pi. Maka di sini kita buat integral 0 min Pi sin soalnya sin X sin U, karena kita langsung substitusiin aja sin U kali DU per 3. Kenapa DU per 3? Karena di sini DX kan. Nah, kita tahu kalau nilai DX sama dengan DU per 3. Makanya di sini diganti. Nah, DU per 3 ini kalau kita pecah dia tuh bisa jadi DU, wah anjir susah banget, 1 per 3 kan. Nah 1 per 3 ini kan pengali. Kalau di integral, pengali itu bisa langsung dikeluarin aja, makanya kita pisah nih. Jadi 1 per 3 integral 0 min Pi dari sin U kali DU itu sama dengan 1 per 3 min cos U 0 min Pi. Tahu lah, nah min cos dari mana? Dari sin kalau diintegralin bakal jadi min cos. Karena min cos kalau diturunin bakal jadi sin gitu. Nah, itu kita operasiin aja kayak biasa. Jadi yang min cos, U-nya kita ganti jadi 0, sama U-nya kita ganti jadi Pi. Kayak pengurangan integral tentu biasa. Nah, kita tahu kalau min cos 0 itu sama dengan 1, maka jadi min 1. Sedangkan min Pi, ingat tadi Pi itu sama dengan 180. Maka min Pi itu berarti kan min dari min 180. Jadi kan 1. Nah, ini kan dia ada min lagi nih, maka jadi min 1 di sini. Maka jadi 1 per 3 kali min 1 min 1. Kita operasin biasa, jadi min 2 per 3 begitu. Aman? Oke.
Ini serius, nggak ada yang mau ditanya? Aku buat 2 jam biar ada spare waktu bertanya. Tuh kita lanjut aja ke nomor 2, ini masih ke kalkulus. Nomor 2 tuh yang bagian yang ini, jangan tengok yang bagian grafiknya dulu, karena itu beda. Itu dari Pak Musa. Kita yang kerjain yang punya Pak Ari dulu. Dia diminta buat memodelkan fungsi dari kx sama dengan 2xe pangkat min x tambah 10 dengan x lebih dari 0. Nah, itu kan kita diminta buat nyari nilai maksimum keuntungan. Nilai maksimum itu kalau kalian ingat di SMA atau di UTBK, itu tuh bisa kita tengok dari turunan. Nah, makanya kita gunakan rumus diferensiasi. Nah, karena di sini tuh 2x min pangkat min x, itu kan dia perkalian kan antara 2x sama pangkat min x. Otomatis kita harus pakai aturan rantai. Ya, sama sih. Aturan perkalian. Nah, U-nya sendiri itu langsung kita buat aja, kita misalkan jadi 20x. Maka turunan dari U sama dengan 20. Terus yang V-nya itu dari E min X, karena yang satu lagi. Jadi turunan V min X sama dengan E min X pangkat min E pangkat min X. Jadi itu kalau misalnya dia tuh E, tapi pangkatnya nggak ada min, otomatis dia jadi X saja kayak biasa. Tapi kalau dia pangkatnya ada min, E-nya diminin, begitu. Nanti kalau diturun lagi jadi E lagi. Baginda. Lalu kita masuk ke rumusnya yang U aksen kali V tambah U kali V aksen sama dengan 20. U-nya U aksen 20 kali E pangkat min X. E pangkat, kotor banget anjir. E pangkat min X, yang ini. Ditambah 20X, U-nya 20X, dikali V aksennya min E pangkat negatif X, yang ini. Maka kita dapetin jadinya total diferensiasinya sama dengan 20x pangkat x dikurang 20x pangkat min x. Nah, yang 10-nya itu kan udah jadi 0. Jadi udah kita biarin aja. Nah, ini kita bisa faktorin lagi karena dia sama-sama punya 20 min x, dia juga udah punya 20 min x. Itu kita keluarin, kita faktorin biar bisa kita tengok titik kritisnya. Jadi 20 min X kali 1. Kenapa 1? Karena itu diri dia sendiri dikurangin X. Karena di sini 20X min X gitu. Nah, dari sini itu tuh kita bisa nyari titik kritisnya. Kenapa dia tuh Kx tuh sama dengan 0? Soalnya kalau misalnya gini. Ini grafik nih, anggap aja grafik ya. Terus dia kita turunin. Maka tuh turunan tuh bakal jadi garis linear gitu. Nah, kalau misalnya dia di puncak, otomatis itu kan di simetrinya kan, otomatis gradiennya tuh sama dengan 0 dong. Makanya kita buat titik kritisnya tuh di 0. Ini visualnya biar mana tahu kalau lupa kayak gini. Nanti aku buatin orang. Nah, itu kita tentuin gimana caranya biar fungsi K turunan X ini bisa jadi 0. Ini kan kita K-nya tahu kan, K aksennya 20 pangkat min X kali 1 kurang X. Nah, itu tuh yang bisa dijadiin 0 tuh dari mana? Nah, kalau misalnya 20 pangkat min X, itu kan 20 kan positif. Sedangkan kalau itu tuh kayak nilai pi, tapi dia tuh nilainya 2, berapa gitu. Itu kan positif juga. Otomatis dia positif dong hasilnya, walaupun pangkatnya min X. Pangkat min X itu kan atau suma kayak gini kan dia. Nggak ada pengaruh negatif atau positifnya. Jadi langsung per. Otomatis yang 20E ini nggak akan selalu bernilai positif dan nggak bisa jadi 0, karena pangkat apapun itu minimalnya hasilnya 1. Jadi yang bisa kita otak-atik adalah yang di sebelah kanannya, 1 kurang X. 1 kurang X ini kan kalau misalnya kita membuat 0, jadi kita sama denganin dengan 0. Maka kita dapatin X-nya sama dengan 1. Nah, tapi kita ini belum tahu ini tuh udah titik maksimum atau enggak titik minimum. Makanya kita uji titik dulu di sekitar nilai 1. Ini aku udah cekin misalnya di sini. Jadi di antara 0 sampai 1 itu tuh bisa kita dapatin nilainya plus. Sedangkan setelah 1 nilainya itu udah minus. Kalau otomatis, sedangkan yang diminta di sini adalah X-nya itu tuh
harus lebih gede daripada 0. Makanya kita tuh cari yang positif. Makanya jadi nilai maksimumnya adalah 1. Begitu. Aman? Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2, tapi dari soalnya Pak Musa. Nah, di sini mungkin aku bakal ngomongin dulu. Kayak kalau misalnya ada kayak grafik ini, jangan terlalu ditengokin banget grafiknya karena kadang tuh cuma penghiasnya doang. Kita tuh fokus di kata-katanya aja. Biasanya kan bilang pabrik gula A memiliki sebuah kebun tebu di Kabupaten B. Tahun ini peluang kebun tebu tersebut menghasilkan panen X juta kilogram mengikuti fungsi distribusi probabilitas kontinu. Fx sama dengan 1 tambah X pangkat min 2. Seperti pada gambar di samping. Otomatis gambar ini udah nggak perlu dong. Jadi nggak perlu ditengok, karena buat pusing dong. Nah, yang kita diminta tuh tentukan peluang kebun tersebut menghasilkan panen antara 1 juta hingga 2 juta. Otomatis kalau misalnya kita tuh udah ngomongin tentang kayak range-nya gitu, 1 juta sampai 2 juta, otomatis dia pakai integral tentu, bukan integral nggak tentu. Kenapa pakai integral juga? Karena kita bakal ini. Integral tuh buat nyari luas gitu loh. Makanya kita pakai integral. Nah, di sini kan batas-batasan 1 juta sampai 2 juta. Otomatis jutanya kita hilangin aja, jadi 1 sama 2. Kita taruh yang di atas itu yang otomatis yang paling gede dong. Makanya integral 2 sampai 1. Dari 1 tambah X pangkat min 2 dx. Nah, di sini itu tuh kita bisa gunakan metode substitusi lagi karena nggak perlu pakai yang parsial. Ini kita misalkan, jadi U-nya itu sendiri adalah 1 tambah X, karena ini yang paling obvious. Terus turunannya adalah 1, DU per DX sama dengan 1. Maka DU sama dengan DX. Kayak di soal sebelumnya, karena kita kan pakai DU kan, pakai turunan terhadap U, bukan turunan terhadap X lagi. Makanya batasnya juga kita harus ubah, karena yang ini tuh batasnya terhadap X, bukan terhadap U. Nah, gimana cara ubahnya? Dengan substitusikan nilai X terhadap U. Di sini kan nilai U yang kita punya itu tuh 1 tambah X. Maka jika X-nya sama dengan 1, ini bebas mau yang dua namanya, 1 atau 2, maka didapatin U-nya tuh 2 dan 3. Ini batas-batas yang baru. Nah, kita langsung bakal kita substitusikan aja langsung. Jadi integral 2 sampai 1 dari 1 tambah X pangkat min 2 dx itu sama dengan integral dari 3 sampai 2 dalam kurung U pangkat min 2 du. Nah, U pangkat min 2 tuh kan kalau diintegralin kan bakal jadi ini, U min 1 per min 1. Kenapa dia min 1? Karena bilangan yang lebih gede daripada min 2 tuh otomatis min 1 dong, bukan min 3, karena kalau minus kan dia kebalikan dari yang positif. Nah, sama dengan 1 per min U dari batas 3 sampai 2. Nah, ini kita tinggal masukin aja nilai 3 sama nilai 2 ini. Terbang deh. Bentar ya, tiba-tiba mousku. Ini tuh tinggal masukin aja nilai 3 sama 2 nih ke nilai U-nya. Makanya jadi 1 per min 3 dikurang 1 per min 2. Sama dengan min 1 per 3 ditambah 1 per 2. Karena ini min ketemu min, maka otomatis jadi dia positif. Sama dengan 2 tambah 3 per 6 sama dengan 1 per 6. Jadi ini probabilitasnya. Kalau mau dijadiin persen, tinggal 100 bagi 6 aja. Begitu. Aman kalau yang soal Pak Musa? Aman. Mungkin karena yang tahun ini soalnya tuh udah gabung dari Pak Musa sama Bu Neva, dan setelah aku tengok kemarin tuh soal kuis yang genap itu tuh full dari soal UAS kita. Jadi kemungkinan ini bisa jadi keluar dengan tema pola yang sama. Jadi kalian bisa nengok dari sini. Terus yang nomor 3 tuh 3 sama 4 itu tuh udah matrix. Dan itu tuh heboh banget. Mungkin aku disclaimer dulu kalau ini tuh tipe soal yang bisa kalian kerjain tuh dengan intuisi sendiri gitu loh. Bukan yang intuisi sama latihan buat
ngelatih intuisi. Jadi kalau misalnya kalian harus paham aja apa itu T, yang ini, B pangkat T, terus matriks itu apa, matriks itu sama dengan matriks identitas, yang sisi diagonalnya itu sama dengan 1 semua, sedangkan angka-angka lainnya sama dengan 0. Nah, terus angka-angka ini yang diagonal ini disebut sama pivot. Pivot ini tuh yang jadi tolak ukur kita buat dapetin nilai inverse atau nilai apapun. Nah, ya, untuk yang T itu transpose. Jadi itu kita ngebalik baris jadi kolom, kolom jadi baris kayak gini. Jadi 1 1 min 1 0, jadi 1 1 min 1 0 gitu. Kita balik aja. Nah, mungkin aku bakal bahas aja langsung. Jadi yang ditanya tuh hitung A kurang B pangkat T, B transpose B. Selanjutnya tentukan A kurang B transpose B min 1. Min 1 kan otomatis jadi inverse. Nah, itu kita utamakan dulu yang perkaliannya B transpose B di sini. Yang ini. Kita selesaikan dulu. Kita tahu kan kalau B transpose itu udah jadi 1 1 min 1 0, 2 0 1 1. Itu kalau kita perkalikan, yang penting dia tuh baris di matriks pertama itu sama dengan kolom di matriks pengalinya. Kalau misalnya kebalikan, misalnya B dikali B transpose itu udah nggak bisa, itu salah. Jadi kalian harus hati-hati atau minta itulah. Nah, gimana cara mengkalikannya itu tuh mungkin aku udah kasih batas-batas gini biar mudah kita baginya. Jadi tuh pokoknya baris ini yang horizontal dikali sama vertikal. Lakuin itu ke semuanya per satu-satu aja. Kayak misalnya 1 kali 1. Nih, 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Ini untuk yang baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya, untuk baris kedua kolom pertama, itu jadi 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Gini. Nah, itu bakal dilakuin sampai ke semuanya. Kayak gini. Maka kita dapatin jadinya B transpose kali B itu sama dengan Mi 5, 1 1 2, 1 1 min 1 0, 1 min 1 2 1, 2 0 1 1. Nah, terus kita ditanya lagi, A dikurang hasil dari B transpose B. Maka A-nya kan kita tahu tuh jadi 4 1 1 0, min 2 0 min 1 min 1, min 1 min 1 0 min 1, 0 0 min 1 min 2. Dikurang inilah pokoknya. Nah, kalau untuk pengurangan sendiri itu tuh pengurangan atau penjumlahan, dia pokoknya letak yang sama itu yang dioperasikan. Jadi kan 4 dikurang 5 min 1, min 2 dikurang 1 min 3, min 1 dikurang 1 min 2 dan seterusnya. Itu dilakuin ke semuanya. Nggak perlu mikirin kayak yang perkalian kayak gini-gini, nggak perlu. Jadi fokus di satu tempat aja. Habis itu dia kan diminta kita nge-inversin. Sebenarnya tuh kalau mau cari inverse-nya ada atau enggak, itu tuh kita harus nyari determinannya. Tapi determinan 4 kali 4 kan heboh ya. Dan bakal ngabisin waktu yang cuma kita punya 2 jam itu doang, seuper itu doang. Jadi aku merekomendasiin kita langsung eliminasi aja pakai yang metode Gauss-Jordan nih. Yang kayak kuis genap kemarin. Metodenya gimana? Ya begini. Jadi tuh mungkin aku bakal ngebahas dulu kenapa kita pakai metode eliminasi Gauss-Jordan yang dengan susunan hasil tadi dikali identitas, karena hasil matriks yang dikalikan sama inverse dari matriks tersebut adalah identitas. Identitas tuh yang ini, pokoknya miring 1 1 1. Makanya kalau kita mau nyari nilai inverse-nya, maka kita tinggal balikin aja dong. Berarti inverse sama dengan matriks yang normal dikalikan sama matriks identitas, begitu. Nanti aku buatin catatannya biar nggak lupa. Nah, terus kita tinggal ini bukan dikali sih, tapi disandingkan gitu loh, disusun. Jadi tuh kita tuh mau, kan ini yang kita cari nih. Kita tuh harus buat yang ini, yang sebelah kiri, yang kelas sebelah kiri ini, jadi kayak bentuk identitas. Jadi satu-satu.
Sedangkan yang di sini bakal berisi nilai kayak gini. Paham nggak? Nah, paham kan? Makanya itu kita pakai pengoperasian aja. Nah, itu kita gimana caranya intuisi aja sih. Coba-coba aja. Ini tuh gimana jelasan? Pertama, kita tuh baris satu, kan dia udah ada satu, ini kan, otomatis pivotnya udah pas dong, pivotnya satu. Nah, yang kita perlu ubah adalah 322 ini aja. 322 nih, ya bentar di sini, sama di atas. Nih, kan yang satu nih. Dia kan sebenarnya pivotnya udah pas satu. Tapi tinggal kita cara ngubah dia jadi positif. Nah, gimana cara dia jadi positif? Itu adalah dikali min satu. Maka jadi 1, 3, 2, 2. Yang kanan juga bakal terpengaruh sama hasil yang dari kiri. Ini anggap jadi satu baris. Fuck. Nggak bisa gitu. Nah, ini jadi satu baris. Nah, terus kita lanjutin ke yang baris keempat. B ini maksudnya dari B itu baris ya. Jadi baris keempat yang ini ditambah sama dengan 2B1. 2B1 kan ini 1, 3, 2, 2. Dikali 2, dia kan 2, 6, 4, 4. Kita tambahin ke baris yang keempat nih. Berarti kan 2 ditambah 2, 0. Terus 6 ditambah min 1 kan 5. Nih. Terus 4 ditambah min 2 sama dengan min 2. Ini salah deh. Ini 2 nih. Nanti aku putulin. Terus yang min 3 ditambah 4 sama dengan wait. Oh, dari sini. Pokoknya mungkin kita bakal bingung kalau kita membahas bersama ini. Jadi aku mungkin nggak bakal langsung membahas tentang susunan matriks ini karena aku bakal bingung ngejelasin ulang. Kalian lebih bingung dengerin aku ngejelasin hal aneh. Jadi mungkin biar simpelnya kalian tuh harus buat ini jadi satu-satu. Gimana cara buat satu-satu? Kalian bisa ngoperasin ini baris pertama dikurang baris kedua atau enggak baris pertama dikurang 3 kali baris kedua gitu. Biar semua hasilnya yang sebelah kiri ini, sebelah sini itu tuh bisa habis, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Sedangkan yang di sini ini 0, ini 0, ini 0. Pokoknya kita semua fokus membuat jadi satu gini. Dan itu kita lakuin ke semuanya. Caranya panjang banget. Jadi kalau dijelasin bakal wasting time sama wasting mindset anjay. Terus kita lanjut aja ke nomor 4. Mungkin nomor 3 tuh bakal nggak bisa aku jelasin. Bingung sendiri nanti kalian. Terus kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 sama aja kan sebenarnya kayak nomor 3. Tapi lebih simple atau sama aja sih, matriks ini sama aja semuanya. Nih, dia diminta buat sistem persamaan linear, X tambah Y dan semuanya. Kita diminta penyelesaian dari sistem persamaan tersebut menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan kan tadi kan. Otomatis kita butuh buat ini jadi sebuah matriks. Jadi kan matriks augmented. Augmented tuh yang kayak gini. Ini angka-angka huruf-hurufnya kan nggak perlu huruf sesuai urutan abjad, yang penting senyamannya aja. Karena yang ketemu duluan tuh X, Y, baru Y, Z, W, baru ada V. Makanya aku buat yang kayak gini, berurutan 5 ini. Nah, itu kalian harus masukin nilainya sesuai dengan urutannya. Jadi X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Terus 0 kan semuanya. Baru Y. Jangan dari awal lagi ya, tapi dari Y-nya satunya. Y, Z, W, 1, 1. Kayak gitu seterusnya. Dan yang ini tinggal menyesuaikan aja kayak baris yang ini. Nah, gimana metode eliminasinya sama kayak tadi. Tapi bedanya di sini bagian yang ini tuh ada sih udah kayak gitu. Sama aja. Nanti bakal dapat hasil kayak ini. Mungkin kayak gitu. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Karena aku nggak bakal terlalu fokus ke matriks, soalnya itu bakal buat pusing kalian aja. Nanti aku bakal ngirimin link YouTube deh, biar kalian bisa lebih jelas sama lebih bagus animasinya. Ada yang mau ditanya nggak? Maybe di kalkulus, karena yang integral tuh tricky gitu loh. Afgan, izin tanya boleh nggak? Boleh. Kenapa tuh? Yang Boleh mana? scroll ke atas nggak?
Boleh. Ke yang nomor? Yang ini, yang soal, nah yang ini, iya, Nih. turunin ke bawah Oh. lagi kan. Kenapa dia bisa minus kan? Yang di 1/-3 minus, itu minusnya dari mana kan? Ini nih yang bawahmu. Yang ini. Kiri. Nih. Yang ini nih, ini yang kananmu. Ini loh minus, tanda minus ini loh. Ini nih. Nih. Bukan. Yang 1/3. Terus ada kurung-kurung nih. 1/3. Ada minus di sampingnya ini. Ada kurang. Kurang nih. Itu dapat dari mana? Aku bertanya. Oh, itu tuh emang dari integral. Kalau integral tentu, dia kan 2 sampai 1. Jadi dia tuh otomatis 2 dikurang 1. Begitu. Jadi emang Oh dari gitu. rumusnya bakal dikurangin. Yes. Oh, oke. Thank you, Gan. Oke, aman ya. Ada kayak mau berasking lagi? We still have 1 jam. Mungkin kalau emang kalian nggak ada yang mau bertanya sekarang, atau baru nemu besok-besok, it's okay. Aku tanggal berapa nih? Aku sampai hari Rabu jam 5 deh. Sampai Rabu jam 5 aku masih open yang mau bertanya. Tapi kayak malam juga nggak apa-apa sih. Pokoknya sebelum ujian, kalau kalian mau nanya ke aku, mau ngejapri atau mau minta apapun, aman aja. Kalau mau belajar bareng, kalau ada waktu, boleh aja nanti pakai Zoom atau apapun. Atau mau ketemu juga aman. Pokoknya kalau misalnya emang bingung, tanya aja, nggak usah bermalu-malu atau apapun. Ya udah, manfaatin aja tentor-tentornya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, tutup. Gan, Afgan. Kalau kamu bahas Ayo. yang soal kuisnya yang nomor 4 itu enggak? Kuis nomor 4. Wait, nomor Kuisnya Bu siapa? Bu Nafa apa siapa sih namanya ibunya? Yang Aduh, dia aku jujur nggak matrix ya? yang yang kemarin yang diketahui matriks A dan B dia berukuran ini gitu-gitu loh. Oh, nah, Itu yang kemarin kita bingungin itu itu. tuh Kamu yang bahas itu? dia pakai ada II-nya itu ya. Nah, itu tuh soal ini. Dia soal nomor 3 ini. Caranya kita bisa Maksud dari I itu tuh inverse. Kenapa? Caranya apa? lanjutin dulu kamu mau apa? Enggak apa-apa. Itu cuma aku mau Oh. bilang kalau min 1 tuh kayak inverse atau enggak identitas saja gitu. Nah, itu kan udah diketahui ya A-nya toh. Nah, kalau kemarin kan kita belum diketahui nih. Nah, caranya biar kita tahu apa namanya? Dapat angka-angkanya itu gimana? Oh, Kan itu kan dia tuh kan kemarin kemarin aduh gimana? soalnya kan diketahui matriks A dan B tuh, terus berukuran Misalnya 3 kali 2. ya. Dia tuh Kan? apa ya namanya? Kayak B 2 N gitu nggak sih? Tulisannya kan? Bukan. Pokoknya 2 B 3 atau apa ya? Baris kolom 3K. Pokoknya dia tuh kan ada formatnya kan. Ada soalnya nggak? Ada nyimpan soalnya nggak? Aku ada. Boleh Aku kirim berkirim? po. Boleh. Bentar. Boleh. Bentar, aku cara bukanya gimana ya? Ini di ini dia. Dia dibilang coba kita ke yang kosong ya. Dia tuh dibilang matriks A, I, J sama dengan I, J tambah 2. Ini aturan elemennya.
elemen dari matriks A yang berukuran 3 kali 2. 3 kali 2 kan otomatis 3 barisnya. Iya kan? Iya 3 baris. Berarti 3 baris kali 2 kolomnya. 2 kolom kayak gini. Nah, itu kan baris, jadinya kolom. Berarti kita buat tinggal kalau misalnya baris ke 1, kolom ke 1, berarti 1 kali 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti di kolom pertama baris pertama itu 3. Sedangkan di kolom kedua baris kedua, ntar aku tulis saya semuanya dulu. Sumpah sorry ya kalau jelek. Misalnya ini baris 1 kolom 1. Ini baris 1 kolom 2. Nih. Baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4. Matilah aturannya. Terus baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 4. Ini aku nggak ngikutin aturan yang 3 kali 4 ini ya. Nah, di sini kan kita tahu nih rumus elemennya. Elemen itu dari ini. Elemen tuh semua butiran benda ini itu elemen. Jadi satu-satu tuh elemennya. Nah, IJ kan dia yang ini sebelah kiri sama kanan. Kirinya kan berarti ini I, ini yang IJ kan. Makanya di 1 kali 1 tambah 2. 1 kali 1 tambah 2 kan 3. Jadi terus yang ini 1 kali 2 tambah 2, jadi ini 4. Dan ini 1 tambah 3 karena ini kan 1 kali 3 tambah 2, ini 5. Ini 1 kali 4 tambah 2, ini 6. Nah, kita lakukan hal yang sama ke yang bawahnya. Bawahnya kan berarti I-nya tuh 2, otomatis I-nya semuanya 2. J-nya yang berubah-ubah jadi 1 2 3 4. Ya udah berarti tinggal 2 kali 1, 2 kali 1 2, kali tambah 2 4. Terus 2 kali 2 4 tambah 2 6. 2 kali 3 6 tambah 2 8. 2 kali 4 tambah 8 tambah 2 semua 10. Itu dia kayak gini aja buatnya. Itu kalian harus memperhatikan aturan elemennya. Kan ada satu lagi matriks B. Matriks B tuh dia aturannya B, what the fuck? B IJ sama dengan I kurang J. Berarti kan otomatis ke 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4. Nah, I-nya kan yang sebelah kiri, J-nya sebelah kanan. Otomatis kiri kurang kanan. 1 kurang 1 0. 1 kurang 2 min 1. 1 kurang 3 min 2. 1 kurang 4 min 3. Dan kita lakukan hal yang sama kayak bawahnya. Jadi 2 kurang 1 1, 2 kurang 2 0, 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 4 min 2. Begitu. Udah aman belum? Ya. Aman-aman. Oke. Ada lagi? Mungkin aku bakal kasih sampai jam 1, kalau nggak ada, bakal kita tutup saja.
Oh iya, buat yang mau nanya yang kuis, mungkin belum bisa dikerjain sekarang gara-gara aku nggak pakai iPad-nya Zan. Karena aku pakai laptop juga. Itu nanti aku bakal kerjain, bahas dulu sama aku kasih step-stepnya. Nanti aku kirim lagi yang bagus, aku gabungin ke tempat yang tadi. Aman nggak? Oke. Maybe tidak ada lagi pertanyaan. Untuk materi sama tambahan kuis tadi bakal aku susulin. Jadi sorry kalau misalnya ada kecepatan, salah atau emang gaje ngejelasinnya. Kalau misalnya kalian butuh bantuan ngejelasin atau gimana, bisa chat aja ke aku langsung aja. It's okay. Aman aja. Oke, thank you all. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.